Helian mengganti tempat penugasannya komandan dari area S09 ke area S05. Ini adalah permintaan dari komandan langsung. Komandan juga mau meminta Helian untuk bertemu dengan tim air, tetapi Helian menolak untuk memenuhi permintaan komandan. Karena ada aturan tak boleh satupun yang berinteraksi dengan tim AR. Karena masalah paraplu, bisa-bisa ini akan menyebar ke seluruh Tidul. Tetapi Helian memberikan sebuah rekaman audio kepada komandan. Rekaman itu adalah rekaman dari M4, bahwa kata M4 mereka baik-baik saja di ruangan kurungan mereka. Komandan bisa mengirimkan balasan dari rekaman tersebut kepada Helian. Tim air ini sedang berada di tengah-tengah area S05. Ada sebuah kurungan yang bernama Putri Mario. Tiba-tiba Sampis menyerang tempat tersebut. M4 harus memimpin mereka, bukan hanya tim air, untuk bisa selamat dari serangan tersebut. Helian menghubungi komandan dan memberitahu kepada komandan bahwa Sang Pisperi sedang menyerang tempat kurungannya tim air. Komandan disuruh Helian untuk menyerang pasukan Sang Pisperi dari luar, karena tidak boleh mengambil resiko menyerbu gedung. Persika memberitahu komandan bahwa serangan Sang Pisperi tersebut bukanlah serangan acak. Ada motif tersembunyi di balik penyerangan tersebut. Lalu Persika memberikan komandan sebuah tidol baru dari 16 lab yang bernama Ero 635. Ero memberitahu kepada komandan bahwa pemimpin Sampisperi mendirikan sebuah pos komunikasi di lembah timur, dan Ero harus menyuruh komandan untuk menghancurkannya. Saat M4 memimpin yang lainnya untuk melakukan serangan balasan, M4 ini tiba-tiba kesadarannya kacau. Dia lalu melihat sosok Dalang di hadapannya. Dalang melakukan sesuatu kepada M4 sehingga membuat M4 menjerit. Kayaknya Dalang sedang mendekripsi M4 tetapi tidak berhasil. Dekripsi adalah proses mengubah teks data yang acak menjadi teks data yang biasa. Tujuannya mungkin yaitu mencari informasi siapa M4 yang sebenarnya. Tapi karena nggak bisa, si Dalang ini pun membawa M4. Tapi hal itu dicegah oleh RO yang sudah datang. Mereka lalu membawa kabur M4 dari Dalang. Setelah pasukan Sampis mundur dan mereka ini harus menunggu evakuasi, menunggu pertolongan lah dari komandan. Salah satu tidol yang bernama M45, dia ini adalah pengawas. Dia ini memberitahu kepada M16 bahwa M4 ini sedang berada dalam kondisi tidak baik-baik saja, di mana M4 ini sering bergumam sendiri dan tidak mau berkomunikasi dengan yang lainnya. M16 mengatakan bahwa suruh saja mereka membawa M4 ke konveyor. Setelah diselamatkan, M16 mengatakan alasan AR-15 tidak bisa dibuat lagi. Itu karena AR-15 tidak memiliki neural cloud yang sempurna. Jadi markas besar tidak punya sarana untuk bisa membuat AR-15 kembali. Ditambah lagi semua tidol tim air itu dibuat oleh 16 lab, dan itu pun dibuat secara diam-diam. Sekarang misi mereka adalah untuk mencari pemimpi. Saat mereka berada di area S05 yang sekarang dikuasai oleh Sang Pisperi, mereka tiba-tiba ditembak oleh artileri dari pemimpi. Tugas mereka sekarang ini adalah menghancurkan artileri tersebut. Kata RO, artileri tersebut bernama Jupiter. M16 lalu dihubungi oleh salah satu tidol yang bernama Stan, rekannya RO. Stan ini sekarang berada di benteng serangan udara. Dia mau nyuruh M16 untuk menemuinya. Di benteng tersebut ada Sopmod 2 juga. M16 lalu menemui Stan di benteng tersebut. M16 bertanya kepada Stan di mana Sopmod 2. Stan mengatakan bahwa Sopmod 2 sedang menghabisi para pasukannya pemimpi yang sedang berada di benteng tersebut. Saat Sopmod 2 sedang menghabisi pasukan Sang Pisperi, pasukannya pemimpi ini pun datang melalui komunikasi. Dia berbicara secara tidak langsung kepada Sopmod 2. Dialah yang sudah menuntun AR-15 untuk menyelidiki sendiri tentang rencana para Plui, sehingga AR-15 mendapatkan modul jamming kepada dirinya. Dia juga adalah orang yang mengirim Dalang untuk bertemu dengan M4. Lalu Dalang ini sudah merusak neural sistemnya milik M4. Kata-kata tersebutlah membuat M4 Sopmod 2 menjadi sangat marah. M16 dan Stan menghubungi Makarov.
M16 menanyakan keberadaan Sopmod 2 kepada Makarov. Makarov jawab bahwa Sopmod 2 sedang baku tembak dengan pasukannya pemimpi di pabrik yang sudah ditinggalkan. Sesudah dijawab, rencana M16 dan yang lainnya adalah untuk memutuskan komunikasi pasukannya dari pemimpi, agar pasukan musuh yang menyerang Sopmod 2 ini tidak mendapat bala bantuan. M16 dan Makarov kemudian pergi ke sebuah komunikasi pusat, pastinya punya Sang Pisperi. Di tempat berkumpul, Ero ini bertemu dengan salah satu rekannya yang bernama Tipe-92. Mereka berdua mau menyerbu markas di antara Jupiter. Tapi Ero ini harus menunggu dua kawannya, yaitu Stan dan AHT, untuk meretas sistem Jupiter. Jupiter itu lebih dari satu ya. Sesudah memutuskan komunikasi pasukannya dari pemimpi, M16 dan Makarov langsung pergi ke sebuah pabriknya ditinggalkan untuk bertemu dengan Sopmod 2. Mereka dua sampai dan mereka berdua ini melihat Sopmod 2 menuju pemimpi. M16 langsung tembak itu pemimpi dan ternyata itu palsu. Makarov membuat Sopmod 2 berhenti untuk sejenak. Makarov memperingati bahwa mereka harus keluar dari situ. Makarov berkata bahwa ini adalah rencana pemimpi untuk menjebak mereka. Karena mereka ini mau ditembak oleh Jupiter, M16 langsung bertindak sendiri untuk menyelamatkan Makarov dan Sopmod 2. Berkat RO dan yang lainnya, mereka pun selamat dari tembakan artileri. Sesudah mengambil alih semua markas di antara Jupiter, RO akan pergi menemui M16 dan yang lainnya. Sesudah menyelamatkan M16 dan yang lainnya, disinilah RO berpisah dengan rekan-rekannya karena RO memiliki skuad baru, yaitu tim AR. Bagaimana dengan misi mereka yang tadi? Hasilnya bisa dibilang gagal karena mereka cuma menemukan pemimpi yang palsu aja. Karena pemimpi ini mainnya aman terus, jadi dia cuma mengendalikan versi palsunya dari tempat yang paling aman lah.